tim Jimat punya cerita. Inilah cerita misteri pesugihan anjing setengah manusia. Ditulis oleh Fedi Muhammad. Kedadian iki tak alami rikala taun 2009. Wektu aku isih sekolah SMA. Aku sekolah neng luar kota lan saben dina Sabtu sore aku mesti mulih. Kegiatan iki tak lakoni suwene 3 taun. Sore kuwi sawise mulai sekolah aku ngringkesi pakaianku sing kotor arepe tak gawa mulih. Sabibare kuwi aku enggal-enggal mulih lan perjalananku kurang luwih 1 jam. Sakwise lumaku kurang luwih 1 jam aku banjur tekan ngomah. Neng omah aku ketemu karo bolo-boloku neng desa. Merga saben dina Sabtu malam Minggu mesti kumpul karo kanca-kancaku. Bengi kuwi aku kumpul neng salah sijining protelon lan bocah nom-noman kabeh wis padha ngumpul neng kono termasuk aku lan sepupuku. Protelon kuwi pancen wis biasa dinggoni bocah-bocah ngumpul mergo eneng warunge kopi. Sepining wengi ora tak gagas lan ora tak rasa mergo saking asike padha gitaran ning tengah protelon kuwi. Lagi enak-enake nyanyi-nyanyi, dilalah aku roh sing jenenge asu teko lor parane ya kuwi marani ning arahku. Ngerti eneng asu sing sakmono gedene aku banjur spontan ngandani bocah-bocah, banjur takon nyawang ning asu kuwi mau. Ngerti asu kuwi kabeh padha kaget merga saksuwene ngiki ning desa kene ora eneng asu lan ora eneng wong sing duwe asu. Tak sawang asu iku mlebu gang sempit. Merga penasaran aku lan kanca-kancaku melayu nggudak asu kuwi, banjur goleki ning gang mlebu kuwi mau. Pas teko gang kuwi ndelalah asu ki wis ora eneng. Aku lan kanca-kanca nganggep nek asu ki wis melayu adoh mbuh ning endi parane. Banjur aku lan kanca-kanca balik ning panggonan tongkrongan kuwi mau nyanyi-nyanyi meneh. Merga wengi wis tansaya dalu, aku rencana arep mulih lan ninggalake kanca-kanca sing isih asik nongkrong ning protelon kuwi. Sak banjuri cerita iki tak gawe cerita nganggo bahasa Indonesia. Hari Sabtu berikutnya aku pulang karena ada libur cukup lama. Setelah 1 minggu kemarin aku bergelut dengan soal ujian. Aku kembali nongkrong di tempat yang sama dengan orang yang sama. Maklum, di desaku nongkrongannya hanya di pertigaan, kadang juga di perempatan. Dan malam itu kami kembali menjumpai anjing yang seminggu lalu sempat berkeliaran di desa ini. Tapi kali ini terlihat sedikit aneh. Karena ukuran anjing itu sangat besar, seukuran kambing dewasa. Anjing itu sedang duduk di pertigaan satunya yang jaraknya sekitar 100 meter dari pertigaan tempat kami nongkrong. Melihat ada kejanggalan dengan anjing itu, kami semua langsung lari mendatanginya untuk menangkapnya. Tapi anjing itu berlari sangat cepat menuju ke arah yang sama, yaitu gang sempit di antara rumah warga.
Sesampainya kami di gang tersebut, anjing itu menghilang lagi. Karena tidak menemukannya, kami memutuskan untuk kembali lagi ke tempat tongkrongan. Sesampainya di tempat tongkrongan, kami saling mengobrol dan menyusun rencana untuk menyergap anjing misterius itu. Anehnya, setelah kami menyusun rencana itu, anjing misterius sudah tidak menampakkan dirinya selama 2 malam. Karena 2 malam kami tidak melihat anjing itu, kami pun menganggap mungkin anjing itu sudah tidak berani masuk ke desa ini lagi. Hari demi hari berganti dan kami masih nongkrong di tempat yang sama. Pada suatu malam kami kedatangan teman dari desa sebelah yang malam itu datang untuk ngopi di tempat tongkrongan kami. Seperti biasa kami nongkrong hingga larut malam sambil main gitar. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Teman kami yang dari desa sebelah itu pulang, dan tapi belum lama dia meninggalkan kami yang masih asik main gitar. Tiba-tiba dia datang lagi dengan keadaan panik. Kakak sepupuku yang biasa ku sebut Arif bertanya, "Kene ngopo, Mas? Kene ngopo?" "Dan neng kono neng asu gede banget." "Wah, gede, sanan sapi." "Serius? Emangnya neng di?" "Kae lho, neng ngarep musola, neng sorowet tewel." Jawabnya dengan keadaan yang sama. Di tengah-tengah desa itu memang terdapat sebuah musola kecil dan pohon tewel atau nangka di depannya. Arif selaku ketua Karang Taruna di desa itu merasa khawatir dengan kemunculan anjing itu. Lalu dia mengajak kami semua untuk menjalankan rencana yang sudah kami susun beberapa hari yang lalu untuk menyergap anjing misterius itu. Dia mengajakku untuk ikut bersembunyi di dekat gang yang biasa anjing itu menghilang dan meminta 2 orang lagi untuk menunggu di ujung gang tersebut. Sementara yang lain diminta untuk berjalan ke musola yang terdapat anjing misterius tadi. Semua rencana sudah siap. Beberapa orang berjalan menuju ke musola tersebut. Sesampai di sana ternyata benar. Mereka melihat sosok anjing yang besarnya seukuran anak sapi itu sedang duduk tenang di bawah pohon tewel. Melihat kedatangan mereka, anjing itu langsung lari dengan cepat. Sepertinya anjing itu berbobot sangat berat karena terdengar jelas suara langkah kakinya ketika berlari. Mereka pun berlari dan mengejarnya, dan anjing itu berlari masuk ke dalam gang yang biasa dia menghilang. Rencana berjalan dengan mulus. Melihat anjing itu masuk gang, aku dan Arif mengikutinya ke gang tersebut, sedangkan di ujung gang sudah ada 2 yang siap untuk menghadang. Ketika kami semua sudah siap untuk menyergap, tiba-tiba anjing itu tidak terlihat. Karena memang gang itu sangat gelap, Arif menyalakan senternya untuk mencari keberadaan anjing itu. Tapi saat itu kami tidak melihat keberadaan anjing itu. Dia menghilang lagi entah kemana. Padahal tadi terlihat jelas dia masuk ke dalam gang ini. 2 orang yang siap menghadang di ujung gang itu juga tidak melihat anjing itu lari keluar gang. Melihat kejanggalan ini, kami mengira mungkin ini bukan benar-benar anjing. Mungkin ini anjing jadi-jadian yang sengaja digunakan warga untuk pesugihan. Ada salah seorang warga yang kami curigai karena tempat menghilangnya anjing tersebut tepat di dekat gang rumah orang itu. Tapi kami tidak berani mengambil kesimpulan karena takut dibilang fitnah. Keesokan paginya, Arif mengajakku untuk melaporkan hal ini pada Bapak Kepala Dusun. Kami menceritakan semua tentang anjing yang tiba-tiba muncul dan menghilang secara misterius itu. Mendengar laporan dari kami, Bapak Kepala Dusun mengambil keputusan untuk mencari orang pintar. Bukan orang yang tahu, tapi orang pintar. Beliau pergi ke desa seberang untuk meminta bantuan karena di sana beliau punya kenalan orang pintar.
Sesampai di desa seberang, beliau diberi wejangan dan pulang membawa wejangan itu. Sesampai kembali di kampungnya, beliau menemui Arif dan memberikan wejangan itu kepadanya untuk dijalankan. "Leh, kowe gelem jupuk syarat iki?" ucap bapak kepala dusun. "Mau, Pak, saya siap menjalankan perintah Bapak," jawab Arif dengan tegas. "Tapi syarat iki abot, Le. Sing jelas iki bakal akeh godane kanggo kowe-kowe." "Kalau Bapak yakin saya bisa, saya akan lakukan, Pak," jawab Arif dengan yakin. Tepat malam Jumat Legi, Arif berniat berangkat untuk mengambil syarat tersebut ke desa seberang. Karena syarat yang dimaksud adanya hanya di sana. Sebelum berangkat aku sempat menawarkan diri untuk menemani, tapi dia tidak mau karena syaratnya harus diambil dia sendiri. Sekitar habis maghrib sebelum berangkat, tiba-tiba terdengar berita dari speaker masjid kalau ibu dari bapak kepala dusun meninggal dunia. Ini sudah merupakan halangan pertama yang sudah dialami. Mendengar berita itu, Arif segera datang ke rumah bapak kepala dusun dan bertanya, "Gimana nih, Pak? Jadi berangkat enggak?" "Tetep budal loh, Le. Kanggo keamanan desa, budal loh. Aku sing ngurus jenazah lan wong-wong kampung lainnya ben bantu." Mendengar jawaban bapak kepala dusun, Arif bergegas berangkat dengan mengendarai motor jadulnya seorang diri. Di pertengahan jalan, tepatnya di tengah hutan, tiba-tiba ban motornya Arif bocor. Lalu Arif menuntun motornya kembali ke kampung yang sebelumnya dia lewati untuk mencari tukang tambal ban. Dan syukurlah malam itu masih ada tukang tambal ban yang masih buka. Setelah sudah selesai, Arif lanjut berkendara hingga sampai di tengah, yaitu di tempat yang ditujunya. Setelah dia mendapatkan syarat yang berupa tanah lembut, dia kembali pulang dan menggenggam tanah itu sepanjang jalan. Karena menurut Arif, tanah itu harus digenggam hingga sampai di rumah. Di tengah perjalanan pulang, Arif mengalami gangguan lagi. Ban motornya meletus tepat di tempat bannya bocor ketika dia berangkat tadi. Karena memang sudah meletus dan tidak bisa ditambal, terpaksa Arif menuntun motornya sambil menggenggam tanah itu sampai ke rumah. Sesampai di rumah, dia memberikannya kepada kepala dusun dan beliau meminta agar tanah ini disebarkan di tempat yang biasa dilewati anjing misterius itu. Malam berikutnya, Arif mengajakku dan satu orang lagi untuk menyebarkan tanah itu. Sebut saja satu orang itu namanya Irfan. Kami bertiga berjalan keliling kampung dan menaburkan tanah itu di tempat yang biasanya kami melihat anjing misterius itu, termasuk di pertigaan sebelah, di bawah pohon tewel depan musola, di dalam gang sempit dan di halaman sekolahan. Karena sekolahan itu terletak di ujung gang biasa anjing misterius hilang. Setelah selesai, tidak lupa kami berdua nongkrong di tempat biasa kami nongkrong. Malam itu Arif merasa penasaran dengan hasil yang sudah kami lakukan tadi. Dia mengajakku dan Irfan untuk pergi ke sekolahan. Selain tempatnya luas, di sana juga lebih sepi. Setelah sampai halaman sekolahan, kami duduk berjajar di tengah halaman sekolahan sambil menghisap sebatang rokok. Belum sampai rokok yang kami hisap itu habis, tiba-tiba kami mendengar ada suara ledakan yang sangat keras seperti suara petasan, dan suara itu bersumber dari arah pojok selatan timur sekolahan. Mendengar suara itu spontan kami semua kaget dan menoleh ke arah sumber suara itu. Ketika kami noleh, tiba-tiba
ada sosok putih yang melintas cepat menuju ke arah pojokan sebelah utara timur sekolahan. Sesampainya sosok putih itu di pojokan sebelah utara timur, kami mendengar lagi suara ledakan yang sangat keras dari sana. Lalu sosok putih itu melintas lagi dengan cepat ke arah pojokan sebelah barat utara. Sesampai di sana suara ledakan itu terdengar lagi dan kali ini semakin keras. Setelah suara ledakan yang ketiga itu, tiba-tiba kami mendengar ada suara orang sedang merintih kesakitan dari arah di mana ledakan terakhir kami dengar. Tidak lama kemudian, pintu pagar sekolahan tiba-tiba bergerak pelan dan menutup dengan sendirinya. Melihat kejadian aneh itu, kami semua saling memandang dan jujur saja, aku merasakan takut yang sangat luar biasa. Irfan mengajak kami untuk lari meninggalkan tempat ini karena takut. Tapi Arif mencegah kami. Dia memegang erat tanganku dan Irfan. "Tenang, jangan takut. Aku mau tahu apa yang selanjutnya terjadi," ucap Arif dengan gemetar. Tangannya memegang erat tanganku dan Irfan. Tidak lama setelah suara terintihan perlahan tidak terdengar dan membuat kami sedikit tenang. Tapi selanjutnya malah membuat kami benar-benar ketakutan. Dari pojokan terakhir kali kami mendengar suara ledakan, terlihat ada kepulan asap kecil yang keluar dari dalam tanah, dan lama-kelamaan asap itu semakin membesar hingga membentuk sosok pocong yang sangat menyeramkan. Pocong itu terlihat sedang bergerak-gerak seperti menahan sakit. Melihat sosok pocong itu, kami lari terbirit-birit melalui pintu belakang sekolahan. Kami tidak berani melalui pintu depan karena pintu pagarnya sudah tertutup rapat dengan sendirinya. Setelah keluar dari sekolahan, kami segera menuju ke tempat biasa kami nongkrong di pertigaan. Terlihat malam itu suasana pertigaan sangat sepi. Mungkin karena ini sudah larut malam sehingga anak-anak lain sudah pada pulang. Malam itu kami tidak ada yang berani pulang karena takut. Selain rumah kita berlawanan arah, kami takut sosok pocong tadi akan datang ke kamar tidur. Hingga akhirnya kami memutuskan untuk tidur di musola sembari menunggu azan subuh. Sampai di sini kami yakin kalau anjing yang biasa kami temui di kampung ini adalah anjing jadi-jadian dan mungkin sengaja digunakan warga untuk pesugihan. Sedangkan sosok pocong itu merupakan wujud dari pelakunya. Beberapa hari kemudian setelah kejadian yang kami alami bertiga itu, kampung terasa aman dan beberapa malam selanjutnya anjing misterius itu sudah tidak terlihat lagi. Tapi tidak dengan malam-malam selanjutnya lagi. Sosok anjing misterius itu tiba-tiba muncul lagi di kampung, bahkan lebih parah dan semakin menjadi-jadi. Banyak warga yang merasa kehilangan uang sedikit demi sedikit. Bahkan orang tuanya Arif pun tidak jarang kehilangan uang yang sudah disimpan di dalam lemari. Uang yang hilang itu tidak banyak, hanya per 5.000, 10.000, dan 20.000, tapi setiap hari warga merasakannya. Mendengar pengakuan dari warga, aku berpikir, perasaan beberapa malam ini anjing itu sudah tidak terlihat berkeliaran. Apa mungkin ada hewan lain yang ngepet ya? Malam itu kami sedang nongkrong di tempat biasa dan aku membicarakan soal itu sama kakak sepupuku Arif. Sambil kami bermain gitar, ngopi, dan bercanda. Di tengah-tengah keasikan itu tiba-tiba ada teman kami yang dari kampung sebelah datang dan ikut nongkrong bersama kami. Dia menanyakan tentang anjing misterius yang pernah dia lihat beberapa hari yang lalu. Kami pun menjelaskan kalau anjing itu sudah tidak lagi terlihat berkeliaran di kampung ini.
Dan kami tidak mengatakan kalau anjing itu adalah anjing jadi-jadian. Kurang lebih jam 2 dini hari teman kami pamit pulang. Dia menggunakan motornya dan melewati musola tengah kampung. Tidak lama kemudian kejadian yang sama terulang lagi. Dia kembali dengan panik, katanya ada anjing lagi. Mendengar itu kami dan semua orang yang ada di situ berjalan menuju ke musola tersebut sambil membawa kayu milik warga yang dijemur. Tapi sampai kami semua di sana anjing misterius itu tidak ada. Entah teman kami tadi hanya berhalusinasi atau memang anjing itu sudah pergi. Mang, neng kene gede banget terlalu panereng lho. Neng sorwit tewel kuwi mang lho, katanya temanku tadi. Karena waktu itu memang sudah tidak terlihat, kami membiarkannya, dan karena hari sudah larut malam, kami semua pun memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Karena rumahku berlawanan arah dengan rumah kakak sepupuku Arif, kami pun berpisah. Arif berjalan pulang seorang diri. Di tengah perjalanan pulang, tepatnya di sebuah belokan, Arif sempat melihat anjing misterius itu berlari ke arah sawah warga. Tapi yang dilihatnya kali ini bukan anjing berwarna hitam, tapi coklat tua. Karena waktu itu melihat itu, Arif berjalan seorang diri, dia berlari ketakutan. Di sisi lain anjing itu terlihat sangat besar seukuran sapi dewasa. Sesampainya di rumah, Arif berpikir, kok masih ada ya anjing misterius itu? Pagi harinya mengajakku melaporkan kejadian tadi malam ke bapak kepala dusun lagi. Mengingat banyak warga yang merasa kehilangan uang sedikit demi sedikit, kali ini beliau mengajak kami di tempat orang pintar. Orang pinter itu lalu meminta kepada bapak kepala dusun untuk mengumpulkan warganya minimal 40 orang untuk sholat malam selama 7 hari dan dipimpin oleh beliau sendiri. Sebagian warga pun ikut melaksanakan amanah itu dan sholat malam di masjid dari jam 11 hingga jam 2 dini hari. Mulai dari sholat hajat, sholat witir, sholat tahajud, dan lain-lain. 4 hari kegiatan itu rutin dilakukan. Dan pada suatu malam lagi-lagi kami melihat sesuatu yang sangat menyeramkan. Setelah melakukan sholat rutin di masjid, aku dan 3 orang lainnya mampir di tempat biasa kami nongkrong, yaitu di pertigaan. Waktu itu lampu jalan pertigaan sengaja dimatikan dan menyisakan 1 lampu jalan di pertigaan satunya. Kurang lebih jam 2.30 dini hari kami berempat melihat anjing misterius itu datang lagi di pertigaan satunya yang lampu jalannya tidak dimatikan. Pertigaan itu berjarak kurang lebih 100 meter dari sini. Melihat itu kami semua bersembunyi di balik pagar tembok warga dengan tujuan mengawasi gerak-gerik anjing misterius itu. Dia terlihat sedang duduk tenang sambil menoleh kanan kiri. Tidak lama kemudian badannya semakin membesar dan berdiri layaknya manusia. Badannya berupa manusia tapi kepalanya anjing dan berekor. Setelah berdiri, dia melangkah ke pinggir jalan dan mematikan lampu pertigaan jalan. Melihat kejadian itu kami semua benar-benar merinding. Karena jujur saja, baru kali ini kami menyaksikan kejadian yang sangat tidak masuk akal seperti itu. Setelah lampu itu dimatikan, kami tidak bisa melihat anjing itu lagi karena gelap. Lalu Arif mengajak kami semua untuk berjalan pelan-pelan ke arah pertigaan itu. Jalannya sangat gelap karena lampu jalannya sengaja dimatikan. Pelan-pelan kami berjalan menuju ke sana. Sesampai di sana kami berempat dikejutkan oleh beberapa ekor anjing yang sedang berkumpul di depan rumah salah satu warga, yaitu rumah warga yang kami curigai sebelumnya. Kumpulan anjing itu berwarna coklat, hitam, belang, putih, dan lain-lain.
Sekumpulan anjing itu sepertinya merasakan kedatangan kami, hingga akhirnya sekumpulan anjing itu bubar berlari ke berbagai arah. Melihat itu kami semua kaget dan kala itu aku berpikir, apa mungkin pemilik rumah itu yang benar-benar menggunakan pesugihan ya? Tapi sekali lagi, karena takut dibilang fitnah, aku tidak mau menyimpulkan dulu, begitupun dengan teman-temanku. Singkat cerita, malam itu tepat malam ke-7 kami melakukan sholat rutin di masjid. Setelah selesai sholat, Mbah Ronggo selaku sesepuh di kampung itu meminta para jamaah untuk tidak pulang dulu dan mengajaknya membaca sholawat sambil berjalan mengitari kampung. Perjalanan mereka menjadi 4 titik karena tujuannya adalah ke setiap sudut pojok kampung. Mbah Ronggo meminta para pemuda untuk berjalan di barisan depan, sedangkan mereka yang tua mengawalnya di belakang. Sebelum berjalan, Mbah Ronggo sempat berkata kepada jamaah, "Iki mengkono salah siji teko awak dhewe sing bakal nyawang kedadian gedhi sing sadurunge durung tau diweruhi." Mereka mulai berjalan dari titik 1 hingga ke titik 4 sambil bersolawat. Sesampai di titik 4 mereka berhenti dan Mbah Ronggo mengambil segenggam tanah yang diinjaknya kemudian ditiup. Setelah beliau meniup tanah itu, aku melihat kakak sepupuku Arif ini tercengang. Matanya melotot ke arah barat dan tanpa berkata apapun, sekujur tubuhnya kaku. Beberapa kali aku memanggilnya, tapi dia tidak mendengarku. Tidak lama setelah itu, kakak sepupuku Arif akhirnya meresponku dan terlihat Mbah Ronggo berjalan mendekati Arif sambil berkata, "Le, wis yo, kowe sing dadi saksi ning kampung iki, wis resik tur adem yo Le." Setelah ritual malam itu, para jamaah pulang ke rumahnya masing-masing. Sambil berjalan pulang, aku bertanya pada kakak sepupuku Arif tentang kejadian yang membuatnya tercengang tadi. Katanya tadi dia melihat ada air yang sangat besar bagaikan tsunami dan akan menyapu bersih kampung ini sekaligus dirinya. Tapi ketika air sudah menyapu kampung itu, seketika Arif sadar dan melihat sekitar ternyata tidak ada apa-apa. Setelah ritual malam itu, anjing misterius sudah tidak pernah muncul lagi. Dan ternyata benar, anjing jadi-jadian itu adalah dipakai untuk pesugihan warga setempat. Pelakunya memang sangat kuat. Ilmu hitam itu didapatkan dari sebuah gunung kawi di wilayah Jawa Timur. Sampai sekarang pelakunya masih hidup, tapi anggota tubuhnya sudah tidak utuh akibat kejadian di sekolahan itu. Kami dan semua warga sengaja diam dan tidak menegur atau menanyakan hal itu pada pelakunya. Yang terpenting kami semua sudah tahu dan kampung kami sudah aman. Di sisi lain, si pelaku pesugihan itu mendapat akibat atas perbuatannya. Itulah singkat cerita tentang pesugihan anjing setengah manusia. Salam Jimatres. Salam satu misteri. Au.